SMK 1, oh SMK 3 ya, SMK 2, SMK 3, SMK 4, SMK 5, kemudian SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 6. Ini berapa? Informasinya tidak. Selamat pagi Bapak Ibu Legislator Republik Indonesia. Kami persilahkan Bapak.
kita semua yang terhormat Bapak Ibu Rektor Republik Indonesia, yang hari ini hadir Bapak Agus Seto, Bapak, kemudian Bapak Mulyanto, ada Bapak Bambang, ada Ibu Siti Alfia, dan ada Ibu Sulasi. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Pengawas Pembinaan SMK Dr. Purwoso Budi, yang menghormati Ketua Pengurus PKS SMA SMK Sukoharjo, yang menghormati Bapak Ibu Wakil Siswaan SMA SMK Sukoharjo, serta rekan-rekan pengurus OSIS SMA SMK Sukoharjo. Maka kita lagi membawa hangatnya asa yang akan menjadi kita berbagi dalam hidup. Tidak ada yang mampu merambai hingga merasa segala syukur yang melimpah dari Tuhan yang Maha Besar. Atas nafas yang masih mengalir tanpa jeda, atas nikmat sehat yang melingkupi jiwa dan raga, serta kesempatan yang untuk kita hidup bersama merajut cita dan masa depan bangsa pada hari Jumat 14 Agustus 2026 bertempat di Lapangan SMA Negeri 3 Kota Maju dalam acara Bincang Inspiratif Jejak Perjuangan Para Veteran Inspirasi Pemimpin Muda. Dan Bapak Ibu serta rekan-rekan generasi muda yang berbahagia, sebagai rasa syukur atas kemerdekaan dan rasa hormat kita yang mendalam kepada seluruh pejuang bangsa, mari kita kobarkan kembali semangat nasionalisme dalam dada, mengawali rangkaian acara hari ini. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas Budi yang SSI kami persilakan. Bapak Ibu sekarang akan generasi muda yang kami banggakan, menghadapi rasa syukur dan yang baik kita pada pagi hari ini, agar kita berdoa dan bersimpuh mohon berdiri menjaga sama yang pencipta yang akan dipanggil oleh Bapak Abel sendiri kepada Ibu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وانفعنا فيه ما تنسينا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع. اللهم ya Allah, atas izin dan ridho-Mu kami hari ini melaksanakan acara bincang-bincang sejak curang para dalam instansi kami. Maka dari itu ya Allah, berikanlah, berlimpahkanlah rahmat dan ampunan untuk para dalam curang dosa kami. Setelah setiap tetes keringat, darah, air mata dan pengorbanan mereka dengan surga yang maha tinggi ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada mereka kesehatan, kemuliaan, serta rezeki yang barokah bagi beliau yang masih hidup. Allahumma ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami terima kasih dan tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kami. Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa'afihim bismillah wa'asim wa'afalahum wa'asim bima'i wa'asim wa'alad wa'asim wa'alad kama na'afayta syawra dan nas wa'asim min dahi wa'alam qabna ahli wa'asim min sawri wa'alim a'adad al-qawri a'adad al-binan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sesuai dengan yang kita lakukan hari ini menjadi penerang bagi kita para pejuang bangsa serta menjadi penuntut bagi kita semua dalam melanjutkan cita-cita dulu dengan bercinta. Dan Bapak Ibu serta rekan sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua MKS serta Kepala SMK Negeri Dua Maudi kepada Bapak Sumarto MPD di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari pasangannya pada hari ini yang spesial untuk semua kita bisa silaturahmi bersama kita di ruangan yang sederhana ini di sekitar di negara ini. Dan kegiatan kita ini selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada salam katakan kepada diri kita di bawah Rasulullah SAW dan dari yang saya hormati ayah dan ibu, ayah dan ibu, selamat datang selalu di acara silaturahmi yang perdana ini. Dan yang perdana ini nanti ada yang saya hormati teman-teman kepala sekolah SMA dan SMK Kota Madiun yang hari ini menyempatkan hadir membersamai anak-anak kita tercinta. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendamping Pak Kasek Kesesmaan yang hari hadir dan anak-anak semua pengurus OSIS dari masing-masing sekolah dari SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan anak-anak pengurus OSIS dari SMA, SMK 1 hadir, SMK 2, SMK 3 banyak di SMK 4 dan SMK 5 bila semua terima kasih dan kita sampaikan setelah disini dengan bersama setelah bagaimana acara ini bisa berhasil. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya sampaikan, kami bersama
kaca kita yang secara mendadak harus terselenggara. Ayah dan ibu TVRI, kegiatan ini sebenarnya sudah kita lakukan lama untuk menghadirkan kejujurannya, lalu di sekolah mungkin untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Namun belum sempat terlaksana. Dulu sudah ada instruksi dari pimpinan kita untuk tajuknya silaturahmi, kami harus datang ke tempat pendidikan itu kemarin itu. Terus dengan segala pertimbangan, kalau anak-anak ini kita ajak ke sana, nanti malah merepotkan ayah dan ibu LPRI. Akhirnya kami lakukan secara spontan, kami lakukan bukan ini Bapak dan Ibu dari LPRI yang lalu sekolah karena kita ambil seperti ini. Akhirnya apa ini terselenggara kegiatan pada pagi hari ini seperti yang dari Bapak dan Ibu, kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, karena kami ingin anak-anak kita terutama generasi-generasi kita yang di depan kita ini, kalau calon pemimpin masa depan kita ini, kalau mungkin anak-anak kita ini anak-anak pionir dari masing-masing sekolah, dari khususnya dari sana apa yang kalian dengar, kalian terima hari ini dari beliau-beliau veteran yang tergabung di LPRI, veteran Republik Indonesia ini, nanti kami teruskan kepada teman-teman. Siap ya? Karena tidak mungkin kami menghadirkan semua siswa di satu tempat. Dan insya Allah nanti beliau ayah dan ibu veteran kita nanti akan roadshow, gitu rencananya, roadshow ke sekolah, masing-masing sekolah untuk memberikan mungkin bisa pas hari Senin selaku pembunuh upacara dan masyarakat biar nanti nilai-nilai kejuangan pendidikan itu nanti bisa tersampaikan ke anak kita. Karena mungkin veteran ini seperti apa? Mungkin kalian dengar di film Regu, veteran Vietnam itu. Seorang veteran adalah beliau berjuang yang sudah menyelesaikan tugas. Dulu ada veteran berjuang 45, kemudian ada veteran Serjaya. Ya, berikutnya karena pejuang-pejuang 45 itu semakin lama, semakin habis, ya, nanti ada veteran berikutnya, veteran. Jadi beliau yang telah menyelesaikan tugasnya ini disebut dengan veteran. Dan beliau bergabung di TNI, di Veteran Republik Indonesia. Dan beliau ini punya putra. Di bawahnya ada organisasi. Ini ada yang tahu, ini juga kita pegang. Putranya namanya pemuda masyarakat, termasuk saya. Ini putra dari bapak yang dulu juga pernah bertugas di Agri juga, kemudian posisi terakhir ada di anggota veteran Malang. Dan perempuan berada di Agri. Terus kemudian anak-anak di pada kesempatan ini nanti kita akan mendengar cerita hidupnya seperti apa. Nanti itu sebagai bekal kalian untuk mengisi. Kalau beliau-beliau ini dulu perlu secara fisik mempertahankan kemerdekaan. Tugas kalian apa? Mengisi kemerdekaan, merawat
supaya pendidikan kita ini betul-betul memberikan sebetulnya. Oke, ada yang bilang itu kita masih terjajah, ya secara ekonomi. Nah, nanti sementara ini mungkin masih dibicarakan oleh pemerintah supaya kita bisa mandiri semuanya. Kemudian dari beliau nanti kita akan dari Pemerintah Republik Indonesia kita akan belajar terkait dengan perkembangan. Dari pertemuan beliau kita akan belajar tentang pengorbanan. Dari pengorbanan kita akan kalian harus belajar untuk mengisi kemerdekaan. Kemudian tantangan kita untuk anak-anak apa? Saat ini ketidakdisiplinan, ya bagaimana kita sampaikan tidak mohon ditekankan ketidakdisiplinan. Tapi saya yakin yang datang hari ini anak-anak pilihan disiplin sudah oke, ketertiban sudah oke, karakter sudah oke, tapi yang lain kalian harus punya tugas memperbaiki bangsa virus pengaruh teman-teman untuk berbuat yang terbaik untuk terkait masa depan. Dari pengorbanan mungkin beliau diwakilkan atau tapi kalian sekarang ini pengorbanan untuk hormat, pengawasan, kebutuhan, kemudian etika dan sebagainya. Jadi perlu kita lawan supaya kalian nanti menjadi generasi muda yang utuh seperti pakaian saat ini yang kamu pakai di pramuka. 10 bahasa dan rumah yang ada di sana kalau kamu terapkan secara benar, kamu akan menjadi pribadi yang muda. Yang muda ada dan itu seragam kami tadi warna-warni dulu. Ada yang pramuka karena kebetulan hari ini dari peringatan hari pramuka 14 Agustus. Kemudian di kami ada yang pakai olahraga karena tempat bersih. Kemudian mohon maaf, kami yang pakai batik ini jelas tidak ikut bicara. Seperti itu kalau saya kan sudah pasti itu dari karkas monitor dari dari satu rumah kami mohon maaf atas kebijakan yang kami menyiapkan semuanya yang sesuai dengan seperti ini kalau ajarnya dan jangan takut kalau kami hadapi secara alhamdulillah itu kami nanti akan tetap bersilaturahmi dengan dan acara supaya perjalanan bisa dimulai kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita berkumpul di SMK 3 Kota Magelang dalam rangka anak-anak autis dalam artinya berkolaborasi untuk mengikuti bisa jejaknya. Untuk hari ini, terima kasih mengucapkan kepada sebelumnya berlima Bapak Ibu veteran ini. Saya selaku pengawas pembinaan SMK di Magelang, Bapak Ibu veteran, tentunya
maaf tidak bisa hadir dalam acara ini, ada acara pemenang. Terima kasih Bapak Ibu MKKS SMA SMK Kota Madiun, Bapak Kesatuan maupun OSIS SMA SMK Madiun, kemudian anak OSIS yang berbahagia yang dibanggakan semuanya dalam rangka kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada masalah umur. Salawat berserah tentang kita acara Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya di hari sekarang maupun tahun depan. Untuk hari ini terima kasih kepada semuanya. Saya tadi pas habis absen juga sama Pak Anton Anton sehingga tak terjun tak dari ini. Ternyata beliau menyampaikan Bu Kasas tidak bisa hadir karena ada acara kemarin karena yang mewakili dulu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dalam acara ini. Kemarin adanya diskusi di hari ini, Bapak Ibu semuanya, Bapak KKS semuanya dari kami maupun KKS Kabupaten ternyata sudah direalisasikan. Terima kasih Bapak Ibu yang MKKS Kota Madiun. Mudah-mudahan nanti kabupaten lagi kota ini akan menyusul. Oke, mohon tepuk tangan. Sehingga Bapak Ibu, terima kasih telah melaksanakan apa yang disepakati dari Selasa. Kita lakukan itu dari hari Selasa, kemudian sudah bisa merealisasikan kegiatan hari ini. Nanti sehingga nanti Bapak Ibu kedepannya seperti yang disampaikan Pak Akil tadi, mudah-mudahan akan berjalan lebih berlanjut sehingga anak-anak nanti bisa melihat seperti apa sejarah perjuangan para juang kita. Sehingga kalau kita lihat di sini istilahnya apa? Yang kita pakai salah satunya satu bisa menumbuh semangat kebangsaan, yang kedua mempererat persaudaraan, yang ketiga meningkatkan disiplin dan karakter, yang kelima menghargai jasa para ahli. Bapak Ibu, anak-anak sekarang kalau kita tidak didik semacam hal ini, kedepannya mudah-mudahan tidak akan berlanjut. Artinya apa? Dia tidak akan terbawa sekarang zaman gadget, atau gadget. Gadget itu sepertinya bukan tentang gadget, tapi sudah tentang dia. Anak sekarang itu dilarang juga kulit mensewi. Bukan yang namanya ketagihan, bukan narkoba saja, bukan. Namun ini kita sering dengan beberapa bapak ibu orang tua. Kadang-kadang kalau mengingatkan anaknya pegang gadget, disuruh berhenti, kadang-kadang marah. Nanti mudah-mudahan anak-anak OSIS nanti bisa memberikan gambaran kepada teman-temannya. Semoga bisa memanfaatkan gadget ini dengan maksimal, tidak bahkan anak ini tidak salah. Yang salah Pak, yang menggunakan gadget bisa tidak bisa membatasi kegunaannya. Sehingga kalau mengatakan selimari HP dengan tidak akan bisa seperti itu. HP ini juga penting buat kita semuanya. Karena komunikasi juga penting. Oke, mudah-mudahan hari ini nanti anak-anak bisa setelah pulang dari sini membawa hasil tentang seperti apa perjuangan para beliaunya, para veteran ini. Sehingga Pak, anak-anak tidak mengungsi kemerdekaan ini. Tidak seperti itu, Pak. Anak-anak sudah tidak bagaimana isi yang harus diberikan kepada bangsa ini. Karena anak-anak nanti sebagai penerus bangsa. Tidak selamanya saya, Pak Harto dan teman-teman ini akan terus tidak mungkin. Anak-anak yang akan memberikan sumbangan kepada bangsa kita. Seperti apa nanti depannya? Sehingga kalau ukurnya di anak-anak sendiri, kalau anak-anak bisa berbuat yang maksimal dan kebaikan, hasilnya insya Allah juga akan baik. Kalau anak-anak tidak bisa memprediksi, tidak bisa memilih hal yang negatif, akan kebablasan, hasilnya juga akan baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk veteran ini yang sudah meluangkan waktunya kegiatan ini dengan tempo yang amat
masih ingat Bapak Ibu ini. Hari Selasa kita berkoordinasi, ternyata hari ini Jumat sudah terrealisasi untuk di Kabupaten di Kabupaten Kota Madiun. Terima kasih Bapak Ibu KKS semuanya ya. Tanpa pengurangan rasa hormat, bukan salah mohon maaf tidak bisa mendampingi Bapak Ibu. Karena beliaunya juga ada tugas ke mana. Sehingga hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan biar nanti bisa berjalan dengan lancar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah sejenak kita meresapi bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak berakhir secara cuma-cuma. Di setiap jembatan yang kita pijak, di setiap hembusan nafas kebersamaan yang kita hidup hari ini, ada tetes senyum, ada darah dan ada air mata yang pernah dikorbankan. Hari ini, para pahlawan itu tidak hanya hadir sebagai cerita di dalam buku sejarah, namun beliau hadir bersama kita membawa api semangat yang tidak pernah padam. Kepada adik-adik pengurus OSIS, para pemimpin masa depan, resapi setiap tutur yang akan disampaikan sebagai dari terusnya perjuangan beliau, cita-cita dan mimpi kita hari ini bisa terwujud. Mari kita sambut sesi bincang inspiratif hari ini dengan hati yang penuh rasa hormat dan semangat yang membara. Kepada beliau Bapak Agus Tirto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dari sana diperintahkan untuk memberikan sosialisasi kepada siswa-siswa baik itu SMK, SMP, bahkan SD di mana anggota LPRI berdomisili. Nah, jadi kalau di daerah Madiun ini, ya, Madiun ini kan terdiri dari 2 kabupaten dan kota Madiun. Tapi LPRI Madiun ini menjadi satu. Jadi kota Madiun dan kabupaten itu jadi satu. Dan alhamdulillah saat ini saya sebagai ketua LPRI Kota Madiun menggantikan beliaunya Bapak Kemana yang lalu kurang lebih kita lalu dalam CPRD. Tahun ini bulan 9 mau ucap beda kalau masih terpilih ya saya mungkin bisa bertemu lagi dengan kalau saya. Sedikit kami akan sejarah apa tuh veteran itu apa, ya veteran itu apa dan bagaimana. Di sini sebelum saya perkenalkan katanya orang kalau nggak kenal itu nggak banyak. Betul nggak? Ya. Nama mungkin bisa terbaca di sini. Agus Tirto. Biasanya orang kalau memberi nama itu Agus itu biasanya lahir Agustus, lahir Januari, Juni dan sebagainya. Tapi saya juga dari
satu, ini mantan pacar saya ajak ke sini. Mantan pacar, ya. Anak saya tiga sudah semua. Cucu saya 7. Anak saya yang nomor 1, putranya 3. Yang 1 kemarin sudah dokter di Universitas di Surabaya. Yang kedua masih di ITS. Yang ketiga masih di SMA kelas 2. Usaha saya yang nomor 2, yang 1 kuliah di UPN. UPN itu Universitas Veteran, punya veteran juga. Punya veteran. Yang satunya mau masuk di universitas. Anak saya yang nomor 3 juga, posisinya juga di Bali. Perawat di Bali, putranya 2. Putra 2, yang 1, yang 1 dulu saya oleh sama ibunya. Pokoknya soal itu sampai, ya akhirnya sampai sekarang ikut saya. Sekarang sudah semester 7 di UGM. Ya sedikit saya. Terus apa kalau veteran? Mungkin banyak yang anak veteran Lobo, ya. Veteran itu ada 5. Yang pertama adalah veteran perjuangan. Nah, veteran perjuangan itu dalam mereka itu yang berjuang pada tahun 45 sampai dengan 48. Jadi bukan hanya TNI, Polri, bahkan sipil terus banyak yang juga dari kesehatan dulu juga yang membantu para pejuang kita, yang menyediakan nasi, menyediakan makanan di setiap daerah itu juga termasuk veteran. Itu tahun 45 sampai dengan tahun 48. Terus berikutnya adalah veteran yang dikonfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi Malaysia di Kalimantan Utara itu. Terus yang ketiga adalah yang dikonfrontasi di Irian. Di Irian, sana yang veteran adalah Bapak Desi Darso, baru kapalnya kena tembak dari Belanda itu. Terus yang keempat adalah veteran Pemuda. Ya, veteran Pemuda ini beliau TNI yang bertugas di Timur sampai dengan tahun 76. Sampai dengan tahun 76 itu tahun 77, karena tahun 77 itu Timur sudah masuk ke wilayah Republik Indonesia. Pada waktu itu adalah provinsi yang ke-27. Gitu. Ya. Dulu saya dari Satuan 501. Jadi kalau orang bilang Maju itu data yang berkali tahun 51 itu. Nah, di sana waktu itu di Timur tahun 76, ya pada tahun 76 dari Desember tahun itu. Ya. Di sana pasukan Kedua 51 di sana diturunkan di kotanya Dili. Di kota Dili, sehingga ya namanya itu seperti itu. Setelah turun dari pesawat itu ada yang 2 hari, bahkan ada yang 5 hari itu tidak ketemu sama teman sama sekali. Jadi ada yang ngumpet aja, ada yang berdiri. Ya, gimana mau keluar ini musuh atau teman kita juga nggak tahu. Itu veteran yang bilang. Terus untuk yang keempat adalah sekarang yang veteran perdamaian yang PBB, yang PBB ini juga diakui sebagai veteran perdamaian. Nah, veteran perdamaian bagi mereka yang ditugaskan ke PBB, yang tugas ke PBB, yang saya masih dinas dan sebagainya. Ya, sekarang masih dinas, ada yang sampai itu dan sebagainya. Itu. Terus untuk kantor sementara ini
sementara ini kantor LPR Kota dan Kabupaten Madiun tempatnya di sebelah Madiun. Dulu jadi satu dengan Minpek. Minpek itu administrasi veteran, ya. Jadi yang mengurusi yang veteran itu dari Minpek. Lalu sekarang sudah dimediasi, tapi sekarang masih di Kodim. Nah, terus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum bergabung ke veteran yang memenuhi syarat itu kalau urus juga bisa dari sekarang di Kodim bagian 3. Di bagian 3 itu nanti akan disesuaikan persyaratannya apa, dan kalau memenuhi syarat ya kita ajukan. Nah, terus untuk apa tadi yang disebutkan oleh PPN, pembicaraan Daroga, itu adalah bagian daripada anggota veteran. Bagian daripada anggota veteran, beliau itu adalah putranya, cucunya dari anggota veteran yang berada di PPN, beberapa macam. Tapi sementara ini untuk Madiun ini kemarin itu masih belum kita akses lagi untuk bagiannya, sehingga dalam waktu dekat akan kita tutup, kita cari, nanti kita kaji. Untuk program ini, Bapak-Ibu sekalian, program ini dari BPD juga, dari BPD, memang kita diperintahkan untuk sosialisasi ke SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu program dari BPD dan program dari BPD. Nah, tapi bulan kemarin sebenarnya kalau kita mau mengajukan, katanya kita mengajukan dulu ke Bapak Wakil, kalau untuk SMA dengan SMA yang dari Bapak Wakil lah. Kadang-kadang surat itu 1 bulan sampai berapa itu belum terjawab. Nah, alhamdulillah kemarin Pak Gatot menghubungi saya, gimana Pak, aku sudah sering siap, ya siapa aja. Namanya kita kalau tentara dulu, kamu berangkat siap, nggak ada kata lain. Ya, siap kerjakan, salah hitungannya berangkat. Ya, kalau salah hubungannya dulu, gitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sekedar perkenalan, terus untuk dan nanti saya mohon kepada bapak-bapak kepala sekolah, ya, kalau memang kami nanti mau berkunjung ke sana untuk mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswa yang berada di bawah naungan Bapak, kami mohon kalau bisa paling tidak kita sebagai kemarin yang kami lakukan itu pas pada waktu upacara sebagai pembinaan upacara. Nah, kalau upacara kita kasihkan sedikit sosialisasi dan sebagainya. Pada waktu setelah itu kita kumpul bukan di bagian pengarahan yang perlu kita lakukan. Jadi terima kasih sekali kepada Bapak semua sebetulnya yang hadir, ya. Nah, nanti kami mohon pada bapak-bapak dan kami. Nah, dan ini kebetulan kemarin saya dibilang kalau itu sudah saya ini ya, siap saya ya maksudnya siap yang berangkat dari ini. Lalu dari setelah Rabu malam ya, Rabu malam berjaya. Memang kalau saya pada Jumat siang sebenarnya menghubungi Pak Bapak sama Pak Amul, makanya nah saya Bapak dan sekalian itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan sedikit perkenalan dari apa yang terjadi. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana proses program oleh rekan kami Pak Bambang yang akan menjelaskan apa tujuan yang harus kita jaga, ya. Jangan keluarkan sejarah itu. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih Bapak atas semangatnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Bambang. Bapak Bambang ini atau Bapak Bapak Bambang ini kepada beliau disilakan.
dari bahasa mengatur kata menangkap, saya akan menjelaskan apa yang diberi itu berdasarkan siapa mereka. Yang pertama, apa itu veteran itu? Ketika disinggung oleh Pak Akhirito, ini akan saya garis bawahi yang penting. Karena ini sejarah patut keliru, saya tetap ada terkenaan. Masalahnya tidak boleh melupakan sejarah. Jadi apa veteran itu? Veteran adalah semua warga negara Indonesia yang berjuang atau berperang dengan negara asing di bawah ibarat bendera PBB. Jadi ada yang dari tentara angkatan, ada dari ART, Pak RW, ada dari guru, ada dari PJKA, dan macam-macam. Jadi semuanya itu waktu itu ikut berjuang. Dia itu dia tidak membawa senjata, hanya senjata satu lainnya berlutut. Dia ikut membawa amunisi, ikut membawa perbekalan, ikut masak. Waktu berjuang itu dinamakan veteran. Itu nah, veteran itu ada berapa macam? Veteran ada 5 macam dalam kata dibahas, tambahkan nanti yang satu veteran non-militer. Jadi yang pertama veteran pejuang kemerdekaan, yaitu PKRI. Waktu itu tanggal 17 Agustus 1945 sampai 1927 Desember 1949 itu namakan PKRI. Jadi orangnya ya dari umum, dari tentara, dari yang sampai sekarang masih ada 1-2 berjumpa tua-tua, hanya yang meninggal untuk PKRI. Terus yang kedua yaitu veteran pembela kemerdekaan, Trikora. Trikora itu kayak di Irian Barat. Mungkin kalau dalam sejarah adik-adik kalau Bapak tahu itu kembalinya yang barat ke wilayah kita. Trikora pada tanggal 19 Desember 61 sampai 1 Mei 1963. Trikora Irian Barat. Terus lagi Dwi Tora tanggal 3 Mei 1964 sampai 11 Agustus 1966. Itu kalau dulu rame-ramenya Dana Malaysia. Itu Dwi Tora. Mungkin bapak-bapak tahu Marinir buaya jatuh di Malaysia itu. Itu saya memperjuangkan lagi karena Kalimantan itu satu pulau, ada perbatasan yang juga dengan Malaysia. Itu wilayahnya. Terus selanjutnya yaitu veteran Seroja. Seroja itu titik tahun 1975 sampai 17 Juni 76. Jadi yang diakui atau yang mendapatkan veteran Seroja sampai sekarang itu yang tugas 75 sampai 76, yang lainnya belum keluar atau belum mendapatkan. Yang selanjutnya yaitu veteran perdamaian. Jadi veteran perdamaian itu mantan pasukan PBB, contohnya yang dulu tugas Libanon, Sarajevo, Kamboja, itu mendapatkan veteran. Dia pun sekarang belum pensiun, dia sudah mendapatkan gelar veteran. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah pensiun bisa bergabung dengan veteran dengan bapak-bapak yang lain, karena veteran ini makin lama makin habis. Seperti saya ini hanya penerus
veteran. Jadi perjuangan dengan Bapak itu yang di Surabaya, mungkin ada yang tahu kenapa kota Surabaya dikatakan kota pahlawan. Mungkin bisa ada yang tahu, jadi bisa lihat di Google juga. Jadi kota Surabaya dikatakan kota pahlawan karena banyak korban. Waktu itu melawan Belanda, area kita Surabaya melawan Belanda dengan bambu runcing. Itu berada di Jembatan Merah. Jadi sejarah hanya ada beberapa ahli dan beberapa negara sejarah di sampai sekarang Jembatan Merah itu tidak berubah ya, jembatannya yang merah. Dan di itu waktu itu di dalam melewati itu diserang oleh area Surabaya meninggal di situ. Akhirnya dia menyerang Mataram. Saya tambahkan tadi yang terakhir veteran Anumerta, yaitu kedua para veteran yang gugur dalam pertempuran itu dinamakan veteran Anumerta. Nah, waktu perjuangan area Surabaya di sebelahnya itu timurnya kan ada gedung kalau apa itu sekarang gedung Mordekain. Itu ada berkibar bendera Belanda merah putih biru. Tapi di sini area Surabaya dengan persenjataan yang bambu runcing. Kalau waktu itu senjatanya banyak, makanya seperti di negara-negara kita sekarang itu ada satu senjata di bawah orang 6, 5 lainnya bambu runcing. Itu bisa menaik ke menara Mordekain, menyobek bendera merah putih biru jadi bendera Indonesia merah putih. Itu siapa yang melakukan? Yaitu yang menyobek bendera merah putih itu namanya Kusmo Widowo. Bisa dilihat itu sejarah dari siapa yang menyobek bendera merah putih biru dan merah putih Kusmo Widowo. Terus saya lanjutkan. Lalu sebetulnya ini terima kasih saya lakukan oleh Bapak Kepala karena mengundang para daerah. Sebetulnya kita juga saya tapi tidak apa nanti bisa atau mulai lagi mengundang kita. Soalnya kalau SD, SMP kita yang bisa memberi kawasan di SMA nanti SMA maupun universitas saya mengundang narasumber dari Surabaya. Itu sudah kita karena biarpun beberapa kali bisa tenang ya. Jadi nanti bisa digabung antara SMK berapa itu di mana tempatnya. Jadi tidak kalau masing-masing sekolah nanti mudah lama. Kalau bisa digabung masuk digabung malah baik. Jadi kami mohon untuk kepala bisa koordinasi. Jadi giliran sekalian bisa diajukan. Tentunya kita juga mengajukan ke Kemdikbud, tapi setelah itu ke sekolahnya akan bisa realisasi kita menghubungi ke Surabaya. Itu untuk para pahlawan ya. Jadi semuanya itu pahlawan seperti Pak Harto itu bapaknya pahlawan. Maksudnya pahlawan. Dia juga pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan tanpa jasa. Kalau tidak ada itu mungkin saya tidak ada seperti ini. Presiden pun tidak mungkin bisa membaca dan menulis tanpa ada bapak dan ibu guru. Karena pahlawan bukan. Itulah pahlawan tanda jasa. Bahwa orang tua juga saya guru, istri saya juga guru, saya mengakui betul ya kasihan dia usaha saya tanpa tanda jasa.
Jadi untuk menjelaskan para itu kalau ini namanya LPRI, kalau ibunya itu PPRI, anaknya PPN. Nanti keluarga besar, nanti itu veteran bisa disebutkan lagi Pak Anto karena yang ini istilahnya atau dulu yang masih bisa kumpul sama rekan-rekan yang lain, dulu kabupaten Kota Madiun bisa nostalgia ketemu yang lain. Karena banyak dari daerah-daerah sana. Mungkin kalau adik ini sudah bukan putus mungkin. Jadi kalau bapaknya belum ada. Kalau mbaknya mungkin ada. Banyak kakeknya mungkin yang dari utara, dari veteran, mungkin ada. Kalau bapaknya saya belum. Jadi itu ada bisa nanti digunakan di sekolahan di sana. Oke, bapak ini apakah veteran itu tadi saya jelaskan itu. Dan saya berpesan kepada semuanya, karena kita dalam rangka 17 Agustus ini kita hanya memperingati, tidak soalnya negara kita itu berdarah-darah untuk merebut tanah modal, tidak seperti negara lain di Malaysia itu kemerdekaan bisa hadiah kalau kita merebut darah. Jadi mengingatkan perjuangan para pahlawan dulu, para kita Surabaya, terutama yang bergabung tidak ada senjata canggih tapi dengan bambu runcing biar semangatnya bisa menjatuhkan itu. Terus pesan saya terakhir untuk adik-adik semuanya, jangan lupa sejarah. Yang pertama, yang kedua, jauhi narkoba. Yang ketiga, ikuti apa kata bapak guru, pembimbing maupun penasehat yang terbaik. Dan yang keempat, terakhir, laksanakan dengan baik dan tanamkan jiwa kita. Jadi jiwa kita itu adik-adik tidak merebut, tinggal kita memperingati. Mari kita meringatkan dengan cara tadi disampaikan oleh Bapak Guru untuk memperingati hari kemerdekaan dengan segala cara banyak dengan apa tadi hindari itu. Itu yang satu narkoba itu, yang penting itu kalau sudah kena itu berat. Yang terakhir tadi apa kata Bapak Ibu Guru dilaksanakan. Terus untuk para pahlawan apa semboyannya? Semboyannya para pahlawan yaitu merdeka atau mati. Itu mungkin ya di film itu ada namanya merdeka atau mati. Terus rawe-rawe lantas, malam-malam putus. Malam-malam putus ya. Mari kita bersatu, tumbuh satu. Ulangi, nanti satu tumbuh 1000. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Oke, saya ulangi, semboyan para pahlawan itu merdeka atau mati. Rawe-rawe atas, malam-malam putus. Mati satu, tumbuh 1000. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi kali itu mohon nanti dicatat dengan hari 17 Agustus ini buka tadi untuk hari veteran, hari veteran sebetulnya ya. Kalau hari veteran itu 2 Agustus. Kalau hari Mas, hari veteran nasional itu tidak ada keberapanya hanya tahunnya. Seperti kemarin dilaksanakan di Malang. Jadi hari veteran nasional tahun 2026 di Malang dihadiri Ibu Kopila. Itu jadi semua para pahlawan diundang. Itu untuk memperingati itu. Jadi biar tidak lupa kalau tanggal 10 Agustus itu hari Mas sebenarnya.
Kalau peringatan itu lebih dari itu nggak masalah. Jatuhnya 10 Agustus. Saya kira demikian Bapak Adik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, atau yang kurang jelas. Nanti kemungkinan adik-adik atau Bapak lebih jelasnya nanti kalau akan datang saya pakai slide biar tahu sejarahnya. Jadi tiap daerah itu ada sejarahnya. Seperti di Madiun, di Harpetnas itu pecahnya karena di Solo oleh pemberontak kita Supriyadi. Itu Harpetnas. Jadi di Solo pengoboman beberapa hari itu sangat pacar. Itu Harpetnas dari para veteran. Saya kira itu kurang lebihnya. Lagi dari veteran nanti lebih jelasnya Bapak-bapak dan adik akan bisa ketemu lagi. Ini saya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Kalau saya aku menghadapi ini, saya buka dua pertanyaan dari rekan-rekan proses karena selain pengalaman itu adalah guru terbaik, tapi bertanya langsung kepada pelaku sejarah itu lebih baik. Silahkan dua pertanyaan untuk bisa mengatakan. Silahkan. Nama dari Bapak. Bisa memperkenalkan diri, nama saya Akila dari SMK 3 selaku ketua ASIS ini. Saya ingin tanya Bapak, pengalaman yang paling berharga dari veteran yang bisa diturunkan kita itu apa aja? Karena kalian sebagai anak-anak muda yang mungkin betul disemangatkan lagi bagaimana nanti veteran itu seperti apa? Saya jawab dulu ya. Terima kasih Mbak Asidani untuk suka dukanya atau pengalaman veteran seperti saya. Saya masuk tentara tahun 1975. Pendidikan dilakukan 4 bulan. Setelah itu ada cuti 1 minggu langsung dibawa ke Filipina. Waktu itu saya masih tugas tidak makan dinas preman. Di sana pertanyaan Timur itu diketahui dengan pertanyaan partai UDP, PDI, layan partai UDP ini kalah, mari negara Indonesia kita dapat Indonesia. Jadi sekarang saya menyamar pakai preman, hanya simbolnya UDP dan UDP saja. Setelah berapa bulan di sana saya karena tidak takut, kira juga tentara. Jadi kita membawa biasa bahwa saya kan preman. Lalu sekarang sebenarnya tentaranya dokter itu pakai kuda. Terus saya masuk batalion 57 dari wilayah Indonesia, Maniben, Katangguan, masih dari Indonesia itu malam maksudnya satu malam naik kendaraan. Setelah itu masuk ke perbatasan antara Timur dengan Indonesia itu perbatasannya hanya kali ada benderanya apa itu berkira itu bendera merah putih sama bendera PBB. Kalau kita ke sana tembak, sana PBB tembak. Maksudnya malam baru ke sana, tidak takut. Kalau kita tentara, banyak yang gugur, banyak yang namanya perang kalah, banyak yang muncul sampai 1 minggu ketemu kemana, ada yang meninggal. Terus berapa 1 bulan dikirimi pakai dinas. Lalu perang terbuka juga namanya. Pertama merebut daerah Maliana dulu, kota Maliana, Marikota Maliana, Bintaro dan sebagainya. Itu untuk masa itu dari itu diri belum buat saya masih tenang. Jadi kita masuk ke wilayah Indonesia, kota Maliana, kita jebol, lalu berapa bulannya ini. Setelah kita sama-sama itu pun tidak 1
dua tiga tahun berapa 25 batalion dikepung dari darat laut dan lainnya semuanya adalah karena darahnya sudah tahu larinya ke sana sini, jadi kita larinya tidak tahu sana pakai ketembak dan ketembak. Terus suka dukanya dari kita pakai mati hilang mata satu hilang tangan korbannya diperang timur tahu-tahu sama Habibie selatan itu sakit dari semuanya. Jadi para pejuang sana itu menjalani timur perkembangan tapi tidak bisa karena kalah dengan apa. Banyak pendapat waktu itu dikuasai oleh Australia antara Mamet ya Rusi, jadi coblosan itu dari sini ngomong PDI semuanya bisa dimakan apa di luar itu berganti di atas. Jadi ya ini pokoknya diganti. Makanya seperti guru orang medis dan tentara waktu itu yang sudah pindah ke sana kasihan rumah jajak pendapat tinggal di rumah mau ke Indonesia itu tidak boleh dikerjakan oleh Mamet. Itu kan juga mudah-mudahan hari kita jangan sampai mengulang lagi atau seperti kakiannya oleh Toro dulu. Mudah-mudahan kita tinggal memperingati hari pahlawan. Itu semoga kita dengan hati yang itu ya. Terima kasih. Izin atasan senior, saya selaku Babinsa di sini izin untuk para sumber apa yang disampaikan oleh beliau adalah benar. Jadi saya pelaku sejarah di sana 98 saya di sana. Saya waktu itu prajurit muda, baru masuk batalion sekitar 4 bulan. Jadi apa yang disampaikan beliau memang benar. Sebenarnya pada saat jajah pendapat itu banyak yang pro integrasi atau pro Indonesia. Jadi kita istilahnya itu kita yang membacking di timur sana itu adalah Australia, Yunan. Saya di Perkaduan lagi masuk gedung negara, saya jaga kita Korea 12 orang dekat kampung Korea, jadi di pegunungan. Bekal pokok polisi 250, jarak 1 bulan munisi habis. Apa yang disampaikan beliau adalah memang benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit tambahan buat adik-adik semua untuk pelajaran kita semua bahwa perjuangan veteran lebih berat daripada waktu saya di sana. Kita menghadapi pre-elit Aitara yang pro integrasi, musuh kita yang Aitara pro integrasi bersama pre-elit yang ingin merdeka. Itu aja. Kurang lebih mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Beda. Dia telah bicara juga. Cuma keterangan nanti dulu. Nanti kalau waktunya kita Pak Prabowo menyampaikan, setelah ini nanti semuanya akan dulu. Mudah-mudahan 30 hari sampai berikut. Mudah-mudahan nanti presiden. Mungkin yang satunya lagi. Enggak. Saya mana orang? Nama dari mana? Sebelumnya mohon izin Bapak, saya Carissa dari Afrika yang berjuang melawan izin bertanya.
dulu dalam menjalankan masalah yang dibantu masyarakat. Nah, untuk jualan sekarang tinggal kita itu hanya politik. Kalau politik kita menang, nanti kita ya untuk perjuangan kita ke depan itu ada. Kalau politik kita semuanya sekarang politik. Jadi, seperti kalau yang DPR yang itu untuk perjuangan para pejuang atau para ini dulu dijanjikan para pejuang yang kata perang itu kita ngomong makanya kita ini ternyata kita tahu sebenarnya kita banyakkan kita yang menggunakan bahwa tapi bukan atas itu ya karena itu apalagi yang belum tahu apa yang dilakukan orang tua belum hasilnya itu pun jenazah waktu sejarah itu tidak bisa dibawa pulang lagi. Ada 2 bulan, ada yang 1 minggu sampai itu dengan jenazah itu mayit bisa membawakan darah aman itu jadi itu seperti itu. Setelah 1 minggu berjalan sampai sana dibongkar kan akan berubah. Itu dibuka jadi untuk sekarang kita masa depan itu tadi yang pertama jangan lupa sejarah, yang kedua dengan kita, yang ketiga laksanakan beberapa guru atau yang guru itu ya. Jadi saya ingin bahwa saya terima kasih pada ada keberanian, ada betul. Jadi yang pertama ada keberanian betul. Dan terima kasih sekali kami applause untuk Bapak Veteran yang luar biasa. Saya hanya di belakang Anda menangis ketika dan sendiri juga jadi luar biasa perjuangannya. Terima kasih atas kemerdekaan. Kalau mungkin manusia itu hadiah, tapi ini perjuangan Bapak Veteran, hadiah untuk kami yang masih muda, dan ini perjuangan untuk kita semua yang harus kita lanjutkan. Oke. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan generasi muda yang berbahagia, tanah hari ini indah bukan hanya karena alamnya, tetapi karena ada pengorbanan luhur di balik keberadaannya. Negeri ini indah, inilah tanah tumpah darah kita, tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan tempat kita dibanggakan. Untuk memupuk rasa cinta yang mendalam pada bangsa dan Nusantara, hadirin dimohon untuk menyanyikan bersama-sama, tidak bisa berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu baik, kami mohon untuk berdiri.
menyelenggarakan acara selanjutnya yaitu penyerahan penyelamatan dan foto bersama. Kepada ayah ibu Petra, berkenan maju ke depan.
yang kami hormati waktu itu diskusi yang semangat juang tak boleh terus kuasa. Apa yang kita dengarkan hari ini adalah bukti nyata bahwa cinta tanah air bukan sekedar kata, melainkan keikhlasan untuk memberi yang terbaik bagi bangsa. Mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah, yang sangat untuk ayah dan ibu saudara kita. Terima kasih kepada dari saudara RI atas perjuangannya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dan seluruh pengurus OSIS se-Kota Maju. Saya atas nama Lia, mohon maaf atas segala khilaf. Ada satu pantun untuk penutup. Jalan-jalan ke Kota Maju, membeli pun bersama teman. Mari jaga warisan bangsa, teruskan perjuangan para veteran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Bapak Ibu yang mau foto silahkan foto, yang mau langsung kembali ke sekolah direktur mungkin sampai sekolah dengan selamat. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.